Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, kali ini aku ada asupan creepy lagi nih buat kalian semua. Ini kisah yang dialamin seorang wanita, sebut aja namanya Dina. Nah, jadi Dina ini itu ngirim kisahnya ya ke email Risk Creepers. Jadi dia ini juga minta itu namanya disamarkan lah sebagai Dina gitu. Jadi Dina ini tuh bukan nama aslinya ya. Nah, karena menurut aku ceritanya emang serem banget ya. Jadi kalian juga harus tahu nih ceritanya biar kita merinding bareng. Oh ya, jadi buat kalian juga mungkin kalian ada pengalaman creepy juga ya yang pernah ngalamin yang kira-kira bikin kita takut di sini, kalian bisa ceritain aja ke aku, ceritain secara detail kayak gimana kisahnya, lalu kirim ke email ini. Atau kalau kalian bingung, emailnya ada di deskripsi video ini lah. Karena aku emang seneng banget gitu ngebacain kisah-kisah creepy orang lain. Tapi kalau emang cerita kalian bener-bener serem ya, aku bakal up ceritanya ke segmen cerita Risk Creepers kayak gini. Tapi kalau kalian emang mau ada di keep ya gitu beberapa informasi, misal kayak nama kalian atau nama tempat di mana kejadiannya, kalian tulis aja tuh di ceritanya biar aku nggak salah kaprah gitu ngasih informasi yang itu sebenarnya nggak perlu dipublish gitu ya. Udah gitu aja sih. Oke lah, aku udah gak sabar pengen ceritain kisah ini ke kalian. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru di sini, yang belum join dengan kita para Risk Creepers, kalian bisa join dulu, pastiin dan subscribe channel ini dan aktifkan juga logo loncengnya biar kalian dapat notif pas aku upload atau publish samalah video terbaru gitu. Karena di sini kita bakal terus penuhin asupan creepy setiap minggunya. Dan siapkan juga minuman dan cemilan kalian, redupkan lampunya, cari posisi ternyaman, kita mulai ceritanya. Ini kejadiannya pada tahun 2012. Saat itu Dina ini masih SMP ya, dan dia ini juga itu tinggal berdua dengan ibunya. Soal ayahnya itu nggak tinggal bareng mereka, karena ibu dan ayahnya ini udah lama cerai lah. Jadi Dina ini itu tinggal di salah satu kota kecil yang ada di Jawa Timur. Tapi dia ini nggak sebut lah nama kotanya. Nah, waktu itu ibunya ini dipindah tugaskan atau dimutasi kerja gitu ke puskesmas desa yang jaraknya itu lumayan jauh gitu dari kotanya, kira-kira sejam perjalanan lah katanya. Nah, setelah 2 bulan ibunya ini pulang pergi ya dari kota ke desanya itu untuk kerja, yang berarti setiap harinya ibunya ini ngabisin waktu 2 jam di perjalanan lah ya pulang pergi. Nah, karena terus-terusan kayak gitu capek dong ibunya, dan ibunya itu pun ngajak Dina ini buat pindah ke desa itu aja. Karena kebetulan pas itu ya Dina ini tuh udah tamat SMP, jadi kata ibunya lanjutin SMA di desa itu aja. Kata ibunya juga mereka tinggal di desa itu cuman setahun aja, karena setelah itu ibunya nih mau ngurus buat balik kerja lagi tuh di kotanya. Nah, ya udah Dina ini pun mau nggak mau setuju lah ya dengan permintaan ibunya. Lalu mereka ini pun ke desa itulah buat nyari rumah kontrakan. Nah, soal desanya itu nggak terlalu desa banget ya katanya, karena desanya ini lumayan rame lah, tapi ya rame desa gitu. Singkat cerita, setelah mereka ini nyari rumah kontrakan ya di desa itu yang sebelumnya nggak dapet, akhirnya dapet juga nih. Cuman ada satu pilihan rumah buat mereka. Nah, itu posisi rumahnya ada di agak belakang pemukiman gitu. Jadi posisi rumahnya ini agak terpisah lah dengan pemukiman masyarakat desanya. Agak ke belakang dan di samping katanya. Nah, posisi rumahnya juga itu lumayan sepi. Karena di depan, belakang, samping, kiri, kanan rumahnya itu benar-benar tanah kosong atau ladang milik warga lah. Dan di depan dan samping kiri rumahnya itu jalan setapak yang terbuat dari beton gitu. Dan jalan itu akses ke musola yang ada di belakang rumahnya dia. Karena sekitar 300 meter di belakang rumahnya dia itu ada musola. Dan di musola itu juga ada beberapa rumah lah atau pemukiman masyarakat gitu di sana. Tapi itu terpisah ya dengan pemukiman inti di desanya itu. Jadi kalau masyarakat desa mau ke musola itu pasti ngelewatin jalan yang di dekat rumahnya si Dina ini. Rumahnya juga katanya itu sederhana banget dan kecil gitu rumahnya. Tapi nggak apa-apa lah, karena niat ibunya ini kan cuman sementara aja kan tinggal di situ. Karena mungkin setahun lagi ya kalau ibunya ini udah dibalikan gitu ya tugasnya ke kota, ya mereka bakal balik lagi nih ke kota semulanya dan tinggal di rumah semulanya. Niatnya kayak gitu awalnya. Nah, keadaan dalam rumahnya itu emang bener-bener sederhana dan seadanya lah. Karena rumahnya itu emang cuman 2 kamar ya. Itu ada kamar depan dan kamar tengah. Itu kamarnya bersebelahan BTW. Dan depan pintu kamarnya pun itu emang langsung menghadap ke ruang TV yang sekaligus itu ruang tamu. Dan
Habis ruang tamu itu ya dapur dan kamar mandi. Kira-kira kayak gitulah keadaan dalam rumahnya gitu yang digambarkan dengan Dina ini. Tapi pas pertama kali mereka masuk ya ke rumah itu dengan pemilik rumahnya yang namanya Pak Hasan. Oh ya, namanya itu nama samaran juga ya. Jadi pas Denny masih ngeliat-liat lah dalaman rumahnya. Itu dalaman rumahnya emang kelihatan itu udah kayak lama banget nggak ditempatin. Karena debunya itu tebel banget dan jaring laba-laba juga itu ada di mana-mana. Sampai baunya juga itu kecium banget lah kalau rumah itu kayaknya udah lama banget gak ditempatin. Tapi kata Pak Hasan, rumah itu kosong itu baru beberapa bulan aja. Karena sebelumnya yang tinggal di rumah itu anaknya Pak Hasan ini. Kata Pak Hasan tuh kayak gitu. Tapi mereka ini pasti ragu lah ya karena ngeliat rumahnya itu kayaknya nggak mungkin baru beberapa bulan gak ditempatin. Ya udahlah, mereka pun setuju-setuju aja, apalagi saat itu Pak Hasan ini udah janji sebelum mereka angkat barang ya atau tinggal di rumah itu, Pak Hasan ini itu mau bersihin dulu tuh dalaman rumahnya. Jadi biar mereka ini bisa langsung tempatin rumahnya gitu. Ya udahlah, jadi karena kayak gitu mereka pun merasa dimudahkan ya. Ya udah, mereka pun setuju dan tinggal di rumah itu. Singkat cerita, akhirnya mereka pindah ya dan udah tinggal di rumah itu. Yang awalnya itu nggak ada kejadian yang aneh-aneh lah. Beberapa hari pertama itu nggak ada, normal aja tuh semuanya. Cuma rumahnya itu emang keadaannya itu sepi banget kalau malam. Tapi kalau sore katanya nggak begitu sepi juga karena di samping-samping rumahnya itu emang banyak lah bocah yang main di sana gitu, kayak main bola gitu kan yang pakai gawang sendal jepit. Ya pasti kalian tahu lah. Tapi setelah beberapa hari mereka tinggal di rumah itu, baru nih mulai ada kejadian-kejadian aneh. Yang pertama kali terjadi itu terjadinya malam ya, sekitaran jam 9 malam, yang saat itu Dina dan ibunya itu di kamar masing-masing gitu. Jadi kamar ibunya itu kamar di depan ya, sedangkan kamar Dina itu kamar di tengah. Nah, saat itu Dina ini tuh sedang nyetrika baju. Tiba-tiba dia nih denger ada yang ngetuk pintu depan gitu. Nah pas dia nih langsung ngerasa aneh karena ketukan pintunya itu sama sekali nggak normal loh. Karena biasa kalau orang normal itu ketuknya tok 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 gitu kan. Nah ini ketuknya itu lambat banget, misal kayak tok tok tok, dan itu lama banget tuh suaranya. Jadi itu tuh yang bikin dia ini tuh langsung mikirnya tuh udah kemana-mana gitu. Nah di situ karena Dina ini udah ngerasa aneh ya dengan ketukan pintunya, dia ini pun itu langsung ke kamar ibunya, nggak berani tuh ngebukain pintunya. Nah pas dia udah di kamar ibunya, dia ngelihat ibunya itu baru kebangun. Ternyata ibunya ini udah ketiduran ya, tapi kebangun gitu gara-gara denger suara ketukan pintunya itu tadi. Itu suaranya biarpun lambat, tapi dia ngetuknya itu makin lama makin kenceng gitu. Tek tek tek, saking kencengnya ibunya ini itu sampai kebangun. Nah karena itu ibunya dengan Dina ini ya di kamar itu langsung ketakutan. Itu mereka saling nanya-nanya gitu lah, yang ngomongnya pun itu bisik-bisik tuh di kamar. Nah akhirnya mereka bingung kan, siapa sih gitu. Jadi karena kamar ibunya, di depan kamar ibunya itu emang langsung teras rumah ya, jadi mereka ini coba ngintip lah tuh dari jendela. Pas diintip itu nggak ada siapa-siapa di depan rumah. Tapi mereka ini nggak berani ngecek ya, untuk buka pintu itu emang nggak berani sama sekali. Tapi pas mereka ini lihat tuh dari jendela emang sama sekali itu nggak ada orang. Di sini mereka sempat mikir nih, apa mungkin bocah iseng kali ya? Karena bocah emang lumayan sering lah main dan lewat di sekitaran rumahnya. Bukan cuman bocah ya, tapi kalau orang-orang dari desanya juga itu kalau mau ke musola itu pasti lewat depan dan samping rumahnya gitu. Jadi mereka sempat mikir apa mungkin orang iseng gitu. Tapi saat mereka pikir-pikir ya, kayaknya nggak mungkin kalau itu bocah. Karena saat itu jamnya itu udah jam 9 ya. Karena jam segitu di sekitaran rumahnya itu udah sepi banget. Udah jarang banget lah ada orang yang lewat apalagi bocah. Apalagi kalau emang itu orang atau bocah yang ngetuk pintu rumahnya, itu pasti kedengaran kan suara langkah kakinya. Tapi ini sama sekali nggak ada loh kedengaran suara langkah kaki, bener-bener yang kedengaran cuman suara ketukan pintunya. Tapi malam itu Dina ini nggak begitu, maksudnya belum begitu takut ya. Takut sih, tapi maksudnya nggak langsung mikir buat
minggat gitu dari rumah itu belum. Malah yang paling dia takutkan nih, kalau itu tuh orang gitu, atau gimana ya, orang lah yang punya niat jahat dengan mereka, yang jalannya itu ngendap-ngendap, itu pasti nggak ada step juga kan, atau nggak ada suara langkah kaki juga kan. Nah itu tuh yang Dina ini takutkan, yang Dina ini dan ibunya takutkan gitu, karena mereka tinggal di rumah itu kayak gimana ya, pokoknya kalau apapun ya yang terjadi dengan mereka, kalaupun mereka teriak itu nggak ada yang dengar. Nah sedangkan yang tinggal di rumah itu cuman mereka berdua aja, dan mereka ini dua-duanya cewek kan. Nah itu tuh awalnya yang ditakutkan dengan Dina ini. Setelah kejadian itu, setelah mereka ini pun udah mulai tenang ya, dan udah nggak takut lagi, mereka pun berusaha buat ngelupain tuh kejadiannya, dan Dina ini pun tuh balik ke kamarnya buat tidur. Lalu beberapa hari kemudian ada lagi nih kejadian yang ini bener-bener bikin Dina ini kayak makin ketakutan gitu soal kejadian-kejadian aneh yang ada di rumah itu. Nah ini kejadiannya itu tengah malam ya, jam sekitaran jam setengah satu malam, yang saat itu Dina ini tuh sedang tidur. Tiba-tiba dia ini kebangun karena dengar suara TV yang volumenya itu gede banget. Yang bener-bener dia ini kebangun itu karena kaget loh. Nah awalnya dia sempat mikir apa mungkin ibunya gitu yang sedang nonton. Tapi yang anehnya itu volume TV-nya itu naik turun gitu. Jadi suaranya itu gede kecil kayak gitu. Apalagi pas dilihat jam ya, itu masih jam setengah satu malam gitu. Nggak mungkin karena ibunya ini nonton jam setengah satu malam, apalagi ibu ini nonton itu kayak gimana ya? Itu volumenya dinaik turun naik turun naik turun gitu loh. Nah di sini nih, dia ini mulai ngerasa aneh. Yang dia pikirkan kayaknya nggak mungkin deh kalau itu ibunya yang nonton. Nah saat Dina ini sedang heran ya dengar suara TV-nya itu, tiba-tiba ibunya ini masuk nih ke kamar Dina dengan keadaan ini ibunya ini kayak benar-benar baru bangun gitu, rambutnya kusut, itu mukanya pun masih muka bantal. Tiba-tiba ibunya ini nanya ke Dina tuh kayak gini, kamu nyalain TV Din? Lah Dina aja baru bangun, terus TV siapa yang nyalain? Ternyata ibunya juga itu nggak tahu tuh siapa yang nyalain TV. Dan ibunya juga itu sama kayak Dina gitu, yang sedang tidur kebangun karena dengar suara TV-nya. Nah di situ mereka berdua itu udah ngerasa aneh ya, dan sama-sama diam lah. Karena emang ketakutan banget. Jadi siapa coba yang ngidupin TV-nya terus volumenya itu naik turun gitu. Nah karena kejadian itu, Dina ini pun itu ngeliat ekspresi wajah ibunya itu bener-bener udah ketakutan dan tegang banget. Yang akhirnya dengan terpaksa ibunya ini balik nih ke kamarnya buat tidur. Nah malam itu Dina ini sebenarnya pengen banget tuh tidur dengan ibunya karena udah ketakutan. Tapi dia ini katanya bukan anak yang tipikal manja dan dekat dengan ibunya, itu enggak ya. Tapi dia ini lebih ke segan, malah segan banget dia ini dengan ibunya. Tapi ibunya juga itu sama kayak gitu dengan dia. Jadi mereka ini sama-sama segan kayak gitu loh. Jadi kalau ngobrol itu paling cuman ngobrol yang penting-penting aja. Tapi kalau soal bercanda, basa-basi atau curhat itu katanya nggak pernah sama sekali dia dengan ibunya. Jadi malam itu Dina ini tuh nggak bisa tidur lagi karena dia ini emang masih gelisah banget lah soal kejadian tadi. Biarpun keadaannya sebenarnya dia ini ngantuk banget, tapi dia ini emang nggak berani lah buat tutup mata. Karena yang dia rasain ya, seolah di depan ranjangnya itu kayak ada sosok atau sesuatu yang sedang berdiri, yang sedang memperhatikan dia. Tapi itu cuman perasaannya aja sih. Nah karena itu nih, dia ini emang bener-bener keringat dingin karena takut dan gugup. Tapi katanya juga itu kayak efek karena dia ketakutan soal TV tadi lah. Makanya dia ini gak bisa tidur. Nah tapi malam itu ibunya ini udah nyenyak banget nih tidurnya di kamar sebelah, yang emang kedengaran lah dengkuran ibunya nih pas tidur. Nah pas Dina ini mau nyoba-nyoba buat tidur, ibunya yang tidur di sebelah itu tiba-tiba kebangun dan langsung tuh ke kamarnya Dina buat nanya di mana obat nyamuk. Di sini sebenarnya Dina ini tahu lah ya kalau ibunya kayak gitu tuh sedang ketakutan banget. Jadi tujuan ibunya ini biar ngobrol aja karena ibu ini udah ketakutan dan tegang. Makanya ibu ini nanya sesuatu yang nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena obat nyamuknya itu bukan ada di kamarnya dia ya, tapi itu ada di ruang tamu. Yang harusnya itu nggak perlu ditanya sebenarnya. Jadi karena ibunya ini ketakutan,
biar bisa ngobrol ya nanyanya kayak gitu. Karena ibunya ini tuh gengsi banget kalau bilang ke Dina kalau ibunya itu sedang ketakutan. Ya kayak aku bilang itu tadi ya. Jadi Dina dan ibunya ini tuh sama-sama segan lah buat cerita curhat atau kayak gitu. Dan soal itu ya, ibunya ini ngebangunin Dina. Itu udah sering banget. Malam besoknya ada lagi tuh. Ibunya ini bangunin Dina cuman karena nanyain barang-barang yang gak penting gitu. Ya, karena ibunya ini udah ketakutan. Nah ternyata akhirnya ibunya ini ngomong juga ke Dina kalau ibunya ini sering banget mimpi buruk yang buat ibunya ini kebangun tuh dari tidurnya. Tapi soal mimpinya ibunya ini ya, itu ngerasa kayak mimpinya tuh absurd lah, nggak bisa dijelasin gitu. Tapi yang jelas karena mimpi itu ibunya ini benar-benar kebangun karena kaget yang itu ngebuat ibunya ini gelisah banget. Nah soal mimpinya itu ya, Dina ini lebih percaya kalau ibunya mimpi kayak gitu. Itu kan malah terlalu kepikiran dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Bukan karena mungkin ada makhluk goib gitu yang masuk ke mimpinya, enggak sih. Dina ini lebih percaya karena ibunya tuh terlalu stres aja. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ya, pas sore-sore itu Pak Kades datang nih ke rumah mereka. Di situ Pak Kades negur ibunya Dina ini karena ada sesuatu yang mereka juga ini benar-benar kaget dengar teguran dari Pak Kadesnya. Tapi Pak Kadesnya itu negornya itu baik-baik lah. Bahkan sambil bertamu gitu ke rumah mereka. Karena Pak Kadesnya ini datang dengan istrinya gitu. Intinya Pak Kades itu udah beberapa kali dapat informasi dari masyarakat desa. Kalau ada masyarakat desa ya pas pulang sholat subuh yang ngelewatin depan rumahnya Dina ini. Itu ngeliat ada, maksudnya dia ngeliat ya pintu rumahnya Dina itu kebuka lebar. Dan di dalam rumahnya itu mereka ini ngelihat ada laki-laki nih yang sedang duduk. Yang saat itu mereka ini ngelihat itu, mereka ini mikirnya kalau laki-laki itu tamunya mereka. Karena masyarakat desa juga ternyata tahu kalau Dina dan ibunya itu baru pindah di rumah itu. Dan yang tinggal di rumah itu, ya masyarakat desa juga tahu kalau Dina dan ibunya itu seorang janda. Yang bikin Dina ini bingung ya, dari mana coba masyarakat desa bisa tahu kalau ibunya Dina ini tuh janda. Tapi permasalahannya bukan di situ sih. Nah, maksud Pak Kades, kalau emang mereka itu dua cewek ya yang tinggal di rumah itu, Dina dan ibunya, jangan nerima tamu laki-laki di jam-jam kayak gitu. Karena takutnya itu bisa jadi fitnah. Maksud Pak Kades kayak gitu tuh. Dina dan ibunya yang dengar itu ya, mereka ini bener-bener kaget banget. Karena mereka ini emang sama sekali nggak pernah nerima tamu loh, mau siang atau malam itu nggak pernah sama sekali. Nah di situ ibunya Dina ini ngejelasin lah panjang lebar dan Pak Kadesnya kalau mereka ini nggak pernah nerima tamu. Jadi yang dilihat dengan masyarakat desa tadi itu nggak tahu siapa, tapi yang mereka yakin ya apa yang dilihat dengan masyarakat desa tadi itu bukan manusia. Dan ibunya Dina ini juga ngejelasin lah ke Pak Kadesnya kalau rumah itu kayaknya nggak bener gitu, karena mereka di rumah itu udah beberapa kali ngalamin hal-hal yang aneh gitu, misal kayak ketukan pintu dan TV yang nyala sendiri. Akhirnya Pak Kades percayalah dengan mereka, bahkan Pak Kades ini pun kasihan ya dengan mereka karena mereka ini yang tinggal di situ cuman cewek gitu berdua, apalagi rumahnya itu agak terpisah gitu dengan pemukiman penduduk. Makanya nih Pak Kades ini kasihan banget. Yang akhirnya Pak Kades ini ngusulin nih mau manggil ustadz buat rumahnya itu didoakan. Nah sebenarnya ibunya Dina ini itu non muslim, tapi Dina ini muslim ya, karena Dina ini itu ngikut agama bapaknya. Nah jadi ibu dan bapaknya Dina ini tuh emang beda agama lah. Tapi Pak Kadesnya kayaknya nggak tahu gitu kalau ibunya Dina ini itu non muslim. Padahal beberapa hari sebelumnya ya pas mereka ini baru pindah di rumah itu, ibunya Dina ini tuh udah ngasih kopian KTP gitu pas ngelapor ke Pak Kadesnya. Tapi Dina ini mikirnya mungkin Pak Kades ini lupa atau emang gak teliti lah ngebaca KTP-nya. Oleh dia mikirnya kayak gitu. Tapi ibunya Dina ini itu gak mempermasalahkan ya soal itu. Bahkan ibunya ini gak ngomong juga soal itu ke Pak Kadesnya. Bahkan ibunya Dina ini setuju banget kalau rumahnya itu didoain dengan ustadz. Yang akhirnya Pak Kades dan ustadz itu besoknya datang nih. Jadi rumah mereka ini didoain lah akhirnya. Nah singkat cerita, setelah rumah mereka didoain, itu gak ada lagi kejadian-kejadian aneh. Yang awalnya mereka sempat mikir ya, kayaknya kejadian-kejadian aneh itu udah berakhir gitu. Dan mereka pun itu udah mulai tenang lah tinggal di situ.
Ternyata itu cuman sementara aja. Karena seminggu kemudian setelah rumahnya didoain ya, kejadian lagi nih. Yang itu kejadiannya malam, sekitaran jam 1 malam katanya. Nah malam itu Dina ini kebangun karena denger suara wajan dari dapurnya gitu. Pokoknya kayak denger suara aktivitas masak lah di dapurnya. Yang awalnya dia pikir kalau itu ibunya sedang siapin sarapan. Nah, awalnya dia ngeh nih kalau itu bukan subuh, kalau itu bukan pagi ya. Biasanya pas dia subuh bangun, itu dia ini denger lah ada suara ngaji menjelang subuh dari musola belakang rumahnya. Ya biasa itu selalu kedengeran. Tapi saat itu nggak kedengeran. Nah akhirnya dia cek jam kan. Ternyata itu masih jam 1 malam. Nah di sini Dina ini sempat mikir gitu, apa mungkin yang dia dengar itu cuma mimpi gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu bukan mimpi. Karena saat dia bangun, udah dia sadar ya, maksudnya dia ini udah bangun, udah sadar. Itu suaranya itu masih kedengeran. Karena dapur dengan kamarnya itu cuma bersebelahan, jadi jelas banget lah kedengarannya. Nah di sini Dina ini udah ketakutan banget tuh. Dia pengen bangunin ibunya ke kamar ibunya gitu ya. Tapi segan. Awalnya dia ini segan banget. Yang akhirnya maksain diri lah dia ke kamar ibunya untuk ngebangunin ibunya. Pokoknya ternyata bener aja ya. Suara yang dia dengar itu bukan aktivitas ibunya. Karena saat itu ibunya itu sedang tidur di kamar. Yang akhirnya dia bangunin lah. Nah saat itu ibunya ini pun itu benar-benar ketakutan banget dengar cerita dari Dina ini. Yang akhirnya besoknya ya ibunya ini nelpon Pak Kades lagi minta tolong lah soal rumah mereka. Yang akhirnya sorenya ya itu ustadznya itu datang lagi sendiri karena Pak Kades sudah minta tolong dan ustadznya. Yang akhirnya ustadz itu ngedoain lagi lah rumah mereka. Di situ ustadznya juga itu ngasih pesan ya buat perkuat ibadah dan mereka juga itu harus ikut gitu ngedoain rumahnya setiap saat. Jadi ustadznya juga minta sholat wajibnya itu jangan tinggal dan tahajud tuh kalau bisa dijalanin. Nah di sini ibunya Dina ini mengiyakan lah nasihat dari Pak Ustadznya. Setelah Pak Ustadznya pulang, ibunya Dina ini ya itu nyuruh Dina buat ngelakuin tuh nasihat dari Pak Ustadznya karena Dina ini muslim kan. Nah tapi Dina ini itu nggak bisa loh, nggak gitu bisa maksudnya doa-doa sholat karena dia ini katanya emang lahir dan dibesarkan di keluarga yang nggak taat agama. Tapi dia tetap berusaha ya katanya dia ini udah coba-coba browsing buat belajar doa sholat gitu. Karena dia ini emang benar-benar mau ngelakuin nasihat dari Pak Ustadznya. Dan ibunya juga saat itu mendukung banget lah. Karena ibunya juga itu janji dengan Dina ini bakal nemenin dia pas sholat tahajudnya. Karena sholat tahajud itu tengah malam kan. Nah Dina ini tuh takut gitu kalau ambil wudhu sendiri. Apalagi sholat, maksudnya dia ini sendiri gitu ya. Pas tengah malam misalnya ibunya tidur dia ini katanya takut. Tapi ibunya ini benar-benar mendukung dan janji juga bakal nemenin Dina. Jadi mulai dari situ Dina ini mulailah pelajarin doa-doa sholat dan mulai sholat juga. Dan malamnya karena mereka ini nggak tahu ya. Jadi Dina dan ibunya itu nunggu jam 12 malam untuk sholat tahajud. Karena sebenarnya kalau sholat tahajud kalau nggak salah itu dilakukan setelah tidur kan. Misalnya kayak terbangun tengah malam itu baru sholat. Itu baru sholat tahajud namanya. Jadi karena mereka nggak tahu, mereka ini akhirnya itu nungguin jam 12 malam sampai nahan ngantuk untuk Dina ini sholat tahajud. Dan besok malamnya kayak gitu juga tuh. Malam ketiga Dina ini tuh nggak sholat tahajud. Jadi malam itu ada kejadian lagi ya. Jadi ceritanya malam itu Dina ini kebangun nih karena alarm HP-nya. Karena dia ini emang niatnya itu mau sholat tahajud gitu. Tapi karena dia nggak tahan ngantuk ya, jadi dia tidur dulu. Sebenarnya kayak gitu kan sholat tahajud. Tapi karena dia nggak tahu gitu ya. Nah jadi karena dia nggak tahan ngantuk ya, jadi dia tidur lah. Sebelum tidur emang udah set alarm gitu. Jadi terbangun itu jam setengah 1 malam karena alarmnya. Nah pas itu pintu kamarnya Dina ini ya itu nggak ketutup. Jadi dari posisi Dina tidur di kamarnya ya yang tidur di ranjangnya itu ruangan TV, ruangan tengah rumahnya itu langsung kelihatan lah. Karena dia ini tidurnya itu emang menghadap ke sana. Nah di sini Dina ini benar-benar kaget karena dia ngeliat ya di ruang tengah itu ada sosok yang pakai mukena itu sedang sholat menghadap dia. Yang itu bukan menghadap kiblat. Nah di situ dia sempat mikir nih, apa itu ibunya gitu ya? Tapi kok sholat kan?
Dan gerakan sholatnya juga itu bener-bener cuman ruku aja gitu, jadi nggak gerak-gerak lah. Nah jadi saat itu matanya Dina ini tuh minus ya, dia ini ambil lah kacamatanya itu untuk ngelihat lebih jelas lagi. Pas dia lihat samar-samar ya wajah sosok itu, ternyata bener itu bukan ibunya. Tapi nih yang serem banget ya menurut aku, pas dia lihat itu sosoknya sedang pakai mukena rukuk yang juga ngeliat Dina ini sambil senyum. Nah karena itu ya Dina ini tuh langsung teriak sekuat tenaganya, histeris banget lah. Nah karena itu juga ibunya yang di kamar sebelah ya itu langsung bangun lari ke kamarnya Dina. Tapi pas ibunya ini udah datang ya ke kamarnya Dina, terus ibunya ini nanya kan ke Dina, kenapa gitu. Pas Dina ini ngejelasin, itu sosoknya itu udah nggak ada lagi. Jadi ibunya ini nggak ngeliat ya. Jadi yang ngeliat itu bener-bener cuman Dina aja. Tapi malam itu Dina ini udah nangis lah, nggak berhenti nangis. Dia ini histeris banget, yang malam itu keadaannya itu bener-bener mencekam banget. Yang akhirnya karena bingung ya, ibunya Dina ini nelpon Pak Kades lah untuk minta tolong, karena udah nggak tahu gimana lagi kan. Yang akhirnya karena keadaannya darurat, itu Pak Kades pun datanglah dengan istrinya malam itu ke rumah mereka. Akhirnya istri Pak Kades ini ngajak Dina dan ibunya itu buat nginep di rumah Pak Kades aja gitu. Karena mereka ini udah kasihan ya ngelihat Dina dan ibunya itu emang udah bener-bener histeris banget, kayak emang kelihatan ketakutan banget. Mungkin karena kasihan gitu ya. Nah jadi setelah mereka nyampe di rumah Pak Kadesnya, di situ barulah Dina ini ceritain apa yang dialamin, apa yang dia lihat gitu soal orang yang pakai sosok yang pakai mukena itu tadi. Nah akhirnya Pak Kades pun ceritain lah, yang ternyata rumah yang mereka tinggalin itu ya, itu ada ceritanya. Yang awalnya pas mereka baru pindah, itu Pak Kades pun heran gitu kenapa mereka ini tuh mau tinggal di situ. Tapi Pak Kades dari awal nggak berani atau nggak mau lah gitu ngingatin ya, karena kejadiannya itu udah lama banget. Yang Pak Kades pun sempat mikir mungkin itu udah nggak terjadi lagi gitu. Jadi cerita kayak gini lah. Jadi dulu pas tahun 90-an, keluarganya Pak Hasan, pemilik rumah itu dulunya warga desa situ juga, yang tinggal di desa itu juga lah pastinya. Berarti saat itu kejadian itu Pak Hasan ini ternyata nggak tinggal di desa itu. Nah Dina dan ibunya pun baru tahu Pak Hasan ini bukan warga situ. Karena awalnya mereka ngiranya Pak Hasan itu warga situ gitu. Nah jadi di tahun 90-an itu keluarganya Pak Hasan ini tuh diusir dari desa itu. Karena bapaknya Pak Hasan ini itu masih menggunakan ilmu hitam dan pesugihan kayak gitulah. Jadi masyarakat desa itu nentang banget dengan hal-hal yang kayak gitu. Makanya keluarga Pak Hasan ini tuh diusir. Nah jadi kayak gitulah singkat ceritanya ya. Nah sebenarnya itu ceritanya panjang, emang panjang ya diceritain dan Pak Kadesnya ke Dina dan ibunya ini. Tapi kebanyakan dari ceritanya itu kayaknya nggak pantas diceritain. Kata Dina tuh kayak gitu. Jadi dia nggak ceritain juga dengan aku ya. Apalagi itu ceritanya emang menghakimi suatu golongan dan itu kayaknya bakal menyakitkan beberapa golongan dari masyarakat lah kalau cerita itu dipublish. Makanya dia ini nggak mau ceritain karena dia ini menghargai masyarakat ya di sana, dan masyarakat desa di sana juga itu udah ngelupain lah soal kejadiannya, maka dia ini nggak mau ceritain. Yang itu ceritanya emang menyangkut soal ilmu hitam, pesugihan, dan rumah yang mereka gunakan itu, maksudnya menyalahgunakan rumah yang mereka tempatin gitu ceritanya. Nah jadi rumah tempat Dina ini tinggal ya, di rumah itu tadi, itu emang bener ternyata tebakan dari mereka ini. Itu rumahnya emang udah bertahun-tahun dikosongkan. Nah menurut dari cerita Pak Kadesnya ya, itu rumah tahun 2002 loh terakhir ditinggalin. Yang tinggal di situ dulu anaknya Pak Hasan ya. Jadi anak Pak Hasan ini dulunya tinggal dari tahun 2001 sampai tahun 2002 lah di rumah itu. Nah anak Pak Hasan itu tinggal di situ karena emang tanah sekitaran situ ya, misal kayak ladang, itu emang punya keluarga mereka semua. Di keluarganya Pak Hasan ini di kampung itu dulu emang sultannya kampung gitu ya, sultannya desa situ gitu. Nah tapi anaknya Pak Hasan ini nggak tinggal di situ lagi itu karena penyakit parah, yang katanya itu karena ya sesuatu non medis lah penyakitnya yang jelas. Jadi kata Pak Kades juga rumah itu ya sejak tahun 2010 atau 2 tahun sebelum
Dina ini tinggal di rumah itu rumahnya emang mulai dibersihkan lah dengan Pak Hasan, terutama bagian luarnya karena emang mau dikontrakan. Tapi karena Dina ya dan ibunya udah tahu soal histori rumah itu, jadi mereka benar-benar nggak mau lagi tuh tinggal di rumah itu. Jadi mereka ini pun balik lagi nih tinggal ke kotanya semula gitu, tinggal di rumahnya semula. Yang mereka pikirin nggak apa-apa lah, pulang pergi jauh gitu, yang penting mereka aman dari teror-teror makhluk gaib kayak gitu. Jadi itulah ceritanya ya, yang akhirnya mereka nggak nerusin buat tinggal di situ. Jadi itulah ceritanya. Thank you banget nih buat kalian yang masih nonton sampai menit ini. Thank you banget nih. Jadi buat kalian juga ya yang mungkin ada cerita-cerita horor gitu ya, kalian bisa ceritain aja ke aku, kirim aja ke email Rizkreepers gitu. Jadi sorry. Jadi emailnya itu ada di deskripsi di bawah. Jadi aku tunggu nih cerita-cerita kalian. Oke lah, kalau kalian suka dengan konten beginian, suka dengan asupan creepy kayak beginian, kalian bisa like aja video ini. Kalau nggak suka nggak apa-apa, dislike aja biar aku tahu kalian suka apa nggak suka. Tapi kalau emang suka banget, share juga dong ke teman-teman kalian karena pembahasan ini seru banget dibahas bareng teman-teman. Oke lah, aku Rizka Wadiono, bye bye.